Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Saya tuh mau membahas mengenai kembalinya zaman batu di Nusantara. Kembalinya zaman kerajaan di Nusantara bersama Ratu Adil. Jadi semua yang terjadi di kehidupan ini adalah masa dalam jangka Jayabaya. Kita itu hidup saat ini, kita hidup di zaman Jayabaya, di mana ramalan-ramalan Jayabaya itu cepat atau lambat akan tergenapi. Kenapa Jayabaya menyebutkan so yen wis ana kreta tanpa jaran, prau mabur ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Iku tondo yen zaman Jayabaya wis cedhak. Itu tanda kalau zaman Jayabaya udah dekat. Apa maksudnya zaman Jayabaya? Yang dimaksud Jayabaya di dalam zaman Jayabaya itu adalah akan terjadinya ramalan-ramalan besar Jayabaya seperti kehancuran Indonesia karena terjadinya gempa bumi yang maha besar, gempa bumi Megatrus yang dapat membuat gunung-gunung api di Nusantara ini semuanya meletus dan membuat tanah Jawa dan sekitarnya itu hancur lebur, yang bisa membuat dari Sabang sampai Merauke hancur lebur hanya dengan satu kali gempa besar, gempa Megatrus, dan akan membuat kejadian perang dunia ketiga di masa depan. Itu tanda bahwasanya hal itu adalah penggenapan ramalan Jayabaya, di mana Jayabaya sudah mengatakan zaman ini adalah zaman gelap. Kenapa bisa Yaman ini dijuluki zaman gelap oleh Jayabaya? Yaman ini menjadi zaman gelap karena manusia-manusia yang akhlak moralnya semakin hari semakin jahat. Manusia yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan, dan manusia yang semakin hari tidak mengenali pri kemanusiaan. Bahkan manusia semakin hari mereka tidak tahu jati dirinya. Apakah kamu tahu jati dirimu sendiri? Paling-paling kamu punya agama, kamu hanya dalam ajaran agama kita hidup untuk ini, tujuan hidup kita ini, seperti ini, hanya seperti itu. Tapi Anda tidak benar-benar tahu jati diri Anda dan tujuan hidup Anda. Karena apa? Anda tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu, tidak pernah mengetahui sedulur 45 pancer, kakang kawah, adi ari-ari Anda. Jati diri Anda yang sebenarnya dan tujuan hidup Anda yang sebenarnya akan bisa Anda ketahui bila mana Anda bertemu langsung, bertatap muka dengan sedulur 45 pancer Anda. Bukan karena bawaan agama, dalam agama yang diajarkan seperti ini, tujuan kita hidup itu seperti ini, kita hidup harus seperti ini. Bukan seperti itu. Yang dimaksud Jayabaya, kita itu kehilangan jati diri karena kita tidak tahu jati diri kita yang sebenarnya. Siapa sukma kita yang sebenarnya dan seperti apa sukma dan jiwa kita. Orang-orang terdahulu mereka bisa melihat, bisa sendiko dawuh atau bertatap muka dengan sedulur 45 pancer mereka. Mereka bisa mengetahui sukma dan jiwa mereka, seperti apa sukma dan jiwa mereka, jati diri mereka. Lalu tujuan mereka hidup mereka ketahui, bukan melalui jalur agama. Saya tahu semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan dharma, mengajarkan pri kemanusiaan, mengajarkan ketuhanan, semua agama sama. Tetapi bedanya jelas sangat beda dengan apa yang dimaksud oleh Jayabaya. Dan kedatangan Ratu Adil itu akan membawa kejayaan Nusantara kembali lagi ke zaman batu, zaman kerajaan.
Maka dari itu Jayabaya juga sudah meramalkan so selet-seleten zaman ngancik tutuping tahun bakal ono dewa ngejo wantah. Bakal ono dewa tampil. Bahkan ada yang bilang ada dewa yang berwujud manusia di alam manusia, berparas seperti Bathara Krishna, awatak Baladewa yang dimaksud Ratu Adil. Ketika Ratu Adil sudah ada dan muncul, itu menjadi tanda pasti jinejer wolak wali ing zaman, menjadi tanda pasti akan perubahan zaman. Zaman kegelapan ini akan diubah ke zaman terang benderang atau zaman keemasan. Kenapa zaman kerajaan menjadi zaman keemasan Nusantara, dan kenapa zaman modern seperti ini tidak menjadi zaman keemasan Nusantara? Perbedaannya sangat signifikan. Walaupun zaman sekarang teknologi berkembang pesat dan maju, tapi ingat, akhlak moral manusia hancur, prinsip manusia hancur, jiwa manusia hancur. Manusia lupa akan jati dirinya, berlawanan dengan zaman kerajaan. Di zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, zaman-zaman Jawa terdahulu, orang-orang lebih sibuk dengan Tuhannya. Orang-orang lebih mengutamakan Tuhannya, dan orang-orang lebih memperbanyak ibadahnya daripada interaksinya sesama manusia. Karena di zaman dulu jarang sekali manusia itu ada. Manusia hanya ada di desa-desa. Dan di zaman dulu tanah Jawa itu, di satu desa dan ke desa lain itu menjadi jaraknya itu adalah hutan. Jadi untuk menempuh desa ke desa lain, kalian harus melewati hutan. Satu desa ke desa lain harus lewat hutan. Mau ke desa lain lagi harus lewat hutan lagi. Dan hutannya itu masih alami. Zaman kerajaan dulu menjadi zaman keemasan Nusantara karena apa? Di zaman-zaman itu, kesaktian, ilmu-ilmu, kedekatan dengan Tuhan semuanya masih kental. Berbeda dengan zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kelihatannya orang-orang tuh pergi ke rumah ibadah, kelihatannya orang-orang ibadah, tetapi orang-orang hanya ibadah sebatas ibadah. Orang-orang tidak tahu arti maksud makna ibadah. Orang-orang tidak tahu tentang jati diri mereka. Ibadah mereka hanya sebatas ibadah lahiriah. Mereka tidak benar-benar ibadah rohaniyah. Karena yang mereka bisa ibadahi adalah jasmaninya. Tanpa mereka bertemu sedulur 45 pancer, tanpa mereka bisa meraga sukma atau mengetahui sukmanya, mereka tidak bisa ibadah secara rohani. Karena mereka belum bertemu kerohaniannya, mereka belum ketemu jiwa dan sukmanya. Kalau orang-orang bilang kita memiliki ruh, memiliki sukma, silakan. Apakah Anda bisa menggunakan sukma Anda? Apakah Anda bisa melihat menggunakan sukma Anda? Apakah Anda bisa mendengar menggunakan telinga sukma Anda? Tidak bisa. Karena pada dasarnya manusia hidup hanya karena nafas kehidupan. Orang-orang tertentu yang memiliki sukma dan jiwa. Sehingga orang yang memiliki sukma dan jiwa, mereka bisa meraga sukma, bisa melihat dan mendengar menggunakan sukma. Di mana zaman kerajaan dulu itu merupakan zaman keemasan, dan zaman kerajaan akan menjadi zaman kejayaan bagi para pendekar, bagi para kesatria, bagi ilmu-ilmu kesaktian akan berjaya kembali, bergema kembali di tanah Nusantara. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.